Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah masih mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, di waktu yang mulia, dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, keturunan kita dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah. Tidak lupa untuk selalu bersalawat dan salam kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat hidup kita berbahagia, meninggal kita husnul khatimah, mendapatkan syafaatul uzmah, masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap umatnya. Sampai-sampai dikatakan surga tidak boleh dimasuki nabi-nabi yang lain sebelum aku memasukinya. Dan seluruh umat manusia tidak diperkenankan masuk ke dalam surga sebelum umatku yang memasukinya. Alhamdulillah. Ini satu nikmat, satu anugerah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita meminta. Kita dijadikan umat yang super, yang lebih, yang termulia, yang terhebat. Maka di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Fir'aun mengejar Nabi Allah Musa, dikejar sampai Nabi Allah Musa mengeluarkan mukjizatnya dengan bisa membelah lautan menjadi dua dengan tongkatnya. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Fir'aun beserta rombongannya mereka ditenggelamkan oleh Allah. Lautan kembali menyatu sehingga mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin, ada satu yang tidak celaka. Ada satu yang tidak tenggelam. Ada satu yang tidak mati dari kelompok Fir'aun. Semuanya mati, semuanya binasa, semuanya tenggelam. Tapi satu ini Allah selamatkan. Siapa dia? Kenapa dia bisa diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ternyata kata para ulama, ini orang selamat karena waktu dia mengejar Nabi Musa, dia menggunakan kopiah atau peci, yang mana kopiah peci itu mirip dengan peci para ulama di zaman Nabi Musa. Kopiahnya mirip dengan kopiah para ulama Nabi Musa. Karena dia memakai pakaian yang mirip dengan pakaian-pakaian kekasih Allah, dia dapat berkah. Dia Allah selamatkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita, umat Nabi Muhammad, mencintai para ulama, berpakaian-pakaian sunnah, beramaliyah sesuai syariat Nabi Muhammad? InsyaAllah kita selamat. Maka jangan sesekali kita mencaci maki pakaian para anbiya, para ulama, baik dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jangan sesekali kita benci dengan para ulama, para habaib, para kiai, para guru. Ketulahan, pualat, dunia akhirat. Syiarkan apa yang telah disiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu baru mirip dan menyerupai ulama. Bagaimana kalau kita menyerupai pemimpinnya ulama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Terkadang kita tidak tahu sunnah-sunnah yang disunnahkan Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur. Kita lupa ya dengan siwak. Ini sunnah yang telah mati, yang telah tidak dipakai lagi oleh umatnya. Kita sunnah membaca bismillah, kita tinggalkan. Assalamualaikum kita tinggalkan, senyuman kita tinggalkan. Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kita tinggalkan, bahkan kita tidak tahu itu sunnah. Karena jauhnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, di zaman Nabi Allah Musa ada seorang preman. Kerjaannya mabuk. Hari-hari mabuk, miras. Ganggu. Kerjaannya mengganggu orang. Bagaimana mau ibadah? Akalnya tidak sehat. Satu kampung benci sama dia. Satu kampung muyak sama dia. Hidupnya nggak ada manfaatnya. Hidupnya saja tidak diperhatikan. Bagaimana kalau mati? Makanya kita jangan sombong. Kita ini pasti butuh dengan sesama kita. Tiba-tiba mati ini orang. Saking kesalnya orang kampung, dibuang di tong sampah. Dibuang, nggak dikuburkan. Kayak buang kucing, buang ayam. Tiba-tiba Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun bertemu dengan Nabi Musa. Katakan kepada Musa, urus jenazah kekasihku. Urus. Mandikan, kapankan, makamkan, sholatkan, doakan. Karena yang meninggal hari ini adalah kekasihku, kata Allah. Keluar Nabi Musa mencari siapa yang meninggal hari ini. Sampai-sampai Allah turunkan wahyu untuk aku mengurus jenazahnya. Berarti ini kan bukan orang biasa, luar biasa. Ditanya nggak ada yang hari itu meninggal ulama, nggak ada. Yang orang baik nggak ada. Ternyata ada satu yang meninggal, siapa? Preman tadi. Hari itu yang meninggal yang tukang mabok, ahli maksiat. Mana jenazahnya? Sudah kami buang di tong sampah. Diambil sama Nabi Musa. Itulah Nabi Musa tidak tanya-tanya, nanti nanya itu. Nanya itu nanti. Kerjakan dulu perintah Allah. Diurus jenazahnya, dibersihkan, dimandikan, disolatkan, dimakamkan, didoakan. Selesai tugas, Nabi Musa bertanya kepada Allah, Ya Rabb, siapakah orang ini sehingga engkau memerintahkanku untuk mengurus jenazahnya? Ini orang bukan sembarang orang, ini orang luar biasa. Siapakah dia ya Allah? Yang membuat aku bingung ya Allah. Umatku berkata dia ahli maksiat. Dia ahli mabuk. Kerjaannya nyusahin orang. Tetapi kenapa kau panggil dia kekasihmu ya Allah? Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, ya, dia banyak maksiat, dia banyak dosa, tetapi pernah suatu hari dia membuka kitab Taurat, di situ ada nama kekasihku Nabi Muhammad. Ketika dia membuka kitab Al-Wah, dia baca ada nama tertulis nama Nabi Muhammad. Di situ diceritakan keindahan Nabi Muhammad. Di situ diceritakan kemuliaan Nabi Muhammad. Di situ diceritakan akhlak Nabi Muhammad. Sehingga orang ini jatuh cinta dengan Rasulullah. Lalu dia ambil kitab itu, dia cium bagian nama Rasulullah. Dia cium. Dia muliakan nama Nabi Muhammad. Padahal sebatas nama, tulisan, tapi dia muliakan. Karena dia memuliakan nama kekasihku, maka aku muliakan dia dunia akhirat.
Bagaimana pertanyaannya dengan dihargai Allah, tetapi kita sendiri terkadang menghinakan diri kita. Kita sudah mulia, kita hinakan dengan maksiat, melanggar perintah Allah, melakukan yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ditakutkan kesempatan ini tidak datang dua kali. Cukup bagi kita menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisa-sisa umur kita, mari kita buat tersenyum Nabi Muhammad dengan akhlak amaliyah kita sampai kita meninggal dunia. Lihat bagaimana Nabi Allah Adam alaihi salam, betapa beliau memuliakan Nabi Muhammad. Setelah hadis-hadis tawassul yang kita baca, bagaimana Nabi Adam bertawassul, meminta syafaat kepada Allah keberkahan Nabi Muhammad. Apa yang terjadi ma'asyal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Allah Adam ke muka bumi ini, kemudian beliau dinikahkan dengan Sayyidatuna Hawa, mempunyai anak yang banyak, bahkan dikatakan anak beliau sampai 41. Kembar, yang terakhir tidak satu. Siapa yang satu ini? Inilah yang akan melahirkan keturunan daripada Rasulullah SAW. Nggak boleh dua, satu. Karena Allah sangat memuliakan Nabi Muhammad. Siapa namanya? Nabi Allah Syith. Nabi Allah Syith, putra Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang dari Nabi Syith inilah akan keluar keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat, ketika Nabi Allah Adam akbal ala ibnihi Syith, menemui putranya Syith, faqala ay bunayya, Nabi Allah Adam berkata kepada putranya Syith, wahai anakku, anta khalifati min ba'di, engkau akan menjadi penggantiku. Khalifah, anta khalifati, engkau pangeranku. Kalau raja itu tahtanya akan kepada putranya, walaupun putranya banyak pasti salah satu. Yang dipilih Nabi Adam, Nabi Allah Syith, engkau akan menggantikan posisiku setelah aku tiada. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan di muka bumi ini khalifah, Nabi Allah Adam dan seterusnya. Jadi Nabi Adam ini khalifah di muka bumi, tapi Nabi Muhammad khalifah dunia akhirat. Kenapa Nabi Allah Adam sempat dihidupkan di dalam surga? Kata para ulama, agar kita ini anak cucu Adam agar kita ini tahu jalan pulang, tahu rumah kita. Di mana rumah kita? Di surga. Jangan sampai nyasar. Nabi Adam sudah memberitahukan kepada kita, ini rumah yang kekal, yang abadi, yang mana di surga nggak ada kematian, nggak ada keringat, nggak ada lapar, nggak ada buang air, nggak ada capek. Semuanya kenikmatan di atas kenikmatan. Satu suap nikmat, dua suap lebih nikmat, tiga suap lebih nikmat. Keindahan hidup di surga. Jangan nyasar. Sudah ada jalan pulang, jangan nyasar. Apa jalannya? Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad, itu jalan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu beliau memberikan nasihat kepada putranya Syith, engkau menggantikan aku setelah aku, maka aku berpesan denganmu dengan beberapa pesan. Yang pertama, Nabi Allah Adam berpesan kepada putranya, fakhudha bi'imarati taqwa wal urwatil wusqa. Di mana-mana setiap pemimpin itu akan berpesan sebagaimana Nabi Adam berpesan. Nanti ketika engkau menjadi khalifah, yang pertama kali akan kau lakukan apa? Syiarkan ketakwaan kepada Allah.
Sebarkan ketakwaan kepada Allah. At-taqwa melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tanamkan rasa takut, rasa berharap, rasa butuh hanya kepada Allah. Jangan lupa bertakwa. Setiap Jumat khatib naik ke atas mimbar, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita diingatkan selalu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak bertakwa kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, at-taqwa, takwa itu apa? Al-khauful jalil. Takwa itu takut kepada Allah. Wal amal bitanzil. Kata Sayyidina Ali, bertakwa itu mengamalkan dengan tanzil Al-Qur'an. Wal qanaah bil galil. Takwa itu bersyukur dengan yang sedikit. Apapun yang kita punya sedikit, alhamdulillah, itu takwa. Dan yang terakhir takwa itu, kata beliau, al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan untuk menghadapi hari kembali. Ma ba'dal maut, apa yang akan kita kerjakan setelah kematian? Bagaimana nasib kita, hadirin? Itu takwa. Selalu memikirkan kematian, persiapan. Yang kedua, wal urwatil wuthqa, jangan lupa lan fisamalaha, al urwatil wuthqa, persatuan. Lihat pesan yang begitu luar biasa. Jangan lupa setelah bertakwa, persatuan. Sekarang saya tanya, takwa dulu apa bersatu dulu? Takwa dulu. Bagaimana orang itu mau bersatu kalau masing-masing tidak bertakwa? Enggak ketemu, hadirin, enggak ketemu. Tapi kalau orang masing-masing hatinya bertakwa, kalau diajak berbuat baik itu cepat. Karena dia sudah punya modal takwa. Takwa dulu baru persatuan. Betapa hebat persatuan. Kenapa di zaman Nabi Muhammad 3.000 lawan 300.000, 30.000 lawan 300.000 menang. 314 lawan 1.000 menang. 1.000 lawan 3.000 menang. Kenapa? Apa sebab? Persatuan mereka. Tidak bisa dicerai-beraikan oleh mereka orang-orang kafir yang mau merusak. Maka Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kita sehingga kita mengikuti jejak langkah mereka. Mereka tiada henti, tiada capek untuk merusak umat Islam. Bagaimana cara mereka merusak umat Islam? Jauhkan umat Islam dengan kekasih mereka Nabi Muhammad. Cerai-beraikan mereka, adu domba sesama umat, adu domba sesama ulama, adu domba sesama kiai, diadu domba. Mereka tidak merasa mereka sedang dicerai-beraikan oleh Yahudi dan Nasrani. Setan bertepuk tangan. Mereka Yahudi dan Nasrani tertawa. Kita melihat kita yang sedang berantem, cerai-berai, adu mulut, memutus tali silaturahim, saling caci maki, saling fitnah, saling tuduh, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, saling mensyirikkan. Masing-masing merasa paling benar. Ini semua adalah kerjaan mereka Yahudi dan Nasrani. Tetapi tidak akan mempan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bertakwa terlebih dahulu, baru kita persatuan. Bersihkan segala hati, penyakit-penyakit hati kita. Ketika seorang murid datang kepada Al-Imam Sya'rani, dia berkata, "Wahai guruku, bagaimana pasar sepi, bisnis macet,
Toko tidak laku. Mana Covid lagi. Mana PPKM lagi. Susah cari duit. Pada mengeluh. Bagaimana ini? Modal tidak balik, yang ada rugi. Adakah amalan supaya Allah melancarkan rizkiku? Maka beliau mengatakan, mengutip satu ayat. Apa kata beliau? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukankah kau tidak pernah membaca? Tidakkah kau pernah mendengar ayat suci Al-Quran? Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa, mereka akan diberikan jalan keluar segala masalah. Akan diberikan rezeki yang tanpa mereka sangka-sangka. Sekarang saya mau tanya, kata gurunya, takwa dulu apa jalan keluar dulu? Takwa dulu apa jalan keluar dulu? Takwa dulu. Ayatnya begitu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, ada jalan keluar. Bukan jalan keluar dulu mau bertakwa, salah, jangan dibalik. Kalau saya sudah kaya, saya mau sholat, ini salah. Kapan mau ke pengajian, ke majelis? Kapan mau puasa? Kapan mau sedekah? Kapan mau berbuat baik? Kapan mau pakai hijab? Kapan mau sholat berjamaah? Nantilah, nunggu sudah sukses. Sekarang ini saya lagi sibuk, lagi banyak urusan, meeting sana sini. Ini salah, hadirin. Kalaupun dia berhasil, tidak berkah. Istidrat. Tambah jauh dengan Allah, kecintaan kepada dunia. Jadi orang kaya itu bagus, sunnah. Karena Nabi orang paling kaya. Umat Islam harus kaya. Yang tidak boleh itu mencintai kekayaan. Cari dunia banyak, bagus. Yang tidak boleh itu mencintai dunia. Nabi paling kaya, tapi Nabi memilih hidup sederhana. Karena Nabi tahu cinta dunia ini bahaya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal segala masalah. Segala masalah munculnya daripada kecintaan kita kepada dunia. Kita ganti sekarang kecintaan kita kepada yang punya dunia. Begitu. Kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertakwalah kita kepada Allah, bersatulah kita. Jangan tercerai-berai. Apabila ada masalah, fasyawirhum fil amr, musyawarah. Selesaikan masalah itu dengan kebaikan. Ditakutkan Allah tidak memberikan keberkahan kepada kita. Bayangkan, satu orang di kampung kita ada yang memutus tali silaturahim, maka satu kampung itu dapat bala. Bagaimana kalau dua orang? Bagaimana kalau silaturahim itu yang putus kepada kedua orang tua, kepada tetangga, kepada saudara, hanya karena dunia dan seisinya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, pesan Nabi Allah Adam kepada putranya, wa kullama dzakartallaha fadhkur ila jambihi isma Muhammad. Lihat, pesan yang ketiga setelah bertakwa dan persatuan, wahai anakku, setiap engkau berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, jangan lupa menyebut setelahnya nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena aku melihat di mana-mana, di langit, di bumi, di surga, di arasy, semuanya tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dari itu, kerjakan apa yang telah kuwasiatkan kepadamu, wahai putraku. Makanya hadirin, jangan pernah lepas daripada kita bertawassul dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam saja berpesan, kalau nyebut nama Allah, sebut nama kekasihnya. Jangan pernah menganggap Nabi Muhammad manusia biasa.
Ada orang mengatakan, kenapa kalian terlalu berlebihan? Ya, acara 1.000.000 sholawat. Oh, berlebihan kalian ini. Kasihan. Kita kasihan kepada orang-orang yang seperti itu, yang tidak tahu hakikat kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad, yang belum mendapatkan nikmat ketika mereka menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau sudah menganggap Nabi Muhammad itu sama dengan mereka, ya, hanya bedanya Rasul dan manusia, maka orang itu tidak akan mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul Yahud bihi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah menceritakan sebelum adanya Nabi Muhammad. Karena kita bahas di bab tawassul di awal-awal kemarin, tawassul itu baik sebelum ada Nabi, baik di masa Nabi, baik setelah wafatnya Nabi. Bagaimana kecintaan orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi sebelum adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenal, iya. Mereka bertawasul dengan Nabi, iya. Bahkan hadirin, mereka itu kenal dengan Nabi lebih mengenal daripada anak-anak mereka. Buktinya, ketika Nabi umur 12 tahun ikut pamannya Abu Thalib ke Syam dagang. Di pertengahan jalan ada Buhairah. Tahu Buhairah? Rahib, pendeta. Pendeta melihat di salah satu rombongan mereka ini ada yang aneh. Sesuatu yang telah tertulis di kitab Injil, di kitab Taurat. Ada tanda-tanda kenabian. Kenapa? Aku melihat di mana dia berjalan dinaungi awan. Aku melihat dia bersandar di pohon itu, lalu ranting-rantingnya menundukkan untuk meneduhi Rasulullah. Lalu dia panggil, siapa pemimpin rombongan kalian? Abu Thalib. Siapakah anak itu? Anakku, kata Abu Thalib. Bohong. Dibohongkan. Anak itu pasti punya kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Iya, kata Abu Thalib, sebetulnya keponakan. Tahu dari mana? Aku mengetahui tidak ada orang yang bersandar di pohon itu kecuali dia Nabi. Makanya sampai sekarang ada kan pohonnya, ya, di pagar banyak orang ziarah. Pohon itu di tengah padang pasir, tandus tapi lebat buahnya, lebat daunnya. Dapat berkah karena pernah disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang masih ada. Diundanglah makan. Ketika dilihat, dibuka bajunya ada tanda-tanda kenabian. Ini pasti Nabi akhir zaman. Maka dia katakan kepada Abu Thalib, bawa pulang keponakanmu ini. Jangan sampai ke sana. Kalau sampai di sana akan dibunuh. Mereka mengincar Nabi akhir zaman karena mereka tidak terima Nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel, bukan dari kaum mereka, tapi dari bangsa Arab, kaum Quraisy. Balik. Artinya apa? Mereka itu kenal dengan Nabi Muhammad. Tetapi hadirin, terkadang saking jahatnya Yahudi wan Nasrani, kitab-kitab mereka itu dirobek. Disimpan bagian yang di situ tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi kerjaan Yahudi itu ya begitu, menutupi rahasia kemuliaan Rasulullah. Makanya jangan aneh kalau ada Wahabi, Salafi yang suka mengotak-ngatik kitab kita. Banyak nggak? Banyak. Ya, cetakan-cetakan mereka hati-hati jangan dibeli. Karena banyak yang sudah dirubah. Mereka berani merubah kitab. Hanya saja Allah mengatakan, kami menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Kalau enggak, dirubah juga sama Wahabi. Hati-hati. Ini sifat-sifat Yahudi wan Nasrani. Berapa banyak orang-orang Yahudi yang masuk Islam ketika mereka menemukan
kertas-kertas yang telah dirobek, yang di situ ada cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Disembunyikan, mereka tidak terima. Tetapi hadirin, dulu sebelum lahirnya Rasulullah, dikatakan Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 89, apa kata Allah? Walamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Jelas ayatnya. Allah berfirman dalam tafsir Al-Imam Qurtubi, dalam tafsirnya dikatakan, ya, walamma ja'ahum, datang kepada mereka siapa? Yahudi. Yahudi datang kepada mereka kitabun, satu kitab. Apa itu kitabnya? Al-Quran. Ketika datang kepada mereka turun Al-Quran min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya, sebagaimana Allah pernah menurunkan kitab Taurat dan Injil yang memberikan kabar kepada mereka, wa kanu min qablu yastaftihuna ay yastansiruna, karena Nabi SAW yastaftih bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, sebelum adanya Al-Quran, sebelum adanya kelahiran Nabi Muhammad, setiap kali mereka berperang melawan musuh-musuh mereka, mereka memohon kepada Allah, ya Allah, berkat Nabi Muhammad. Bagaimana ceritanya? Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Kanat Yahud Khaybar tuqatil Ghatfan. Yahudi Khaybar berperang dengan Ghatfan. Selalu berperang. Ya. Tidak ada akur-akurnya. Falamma iltagu huzimat Yahud fada'at Yahud bihadzal du'a. Si Yahudi ini selalu kalah dalam peperangan. Tetapi suatu peperangan mereka membaca doa. Apa doa mereka? Si Yahudi, inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman. Ya Allah, kami meminta kepadamu berkat nabiyil ummi. Siapa nabiyil ummi? Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Nabi yang enggak bisa baca, yang enggak bisa nulis. Nabi Muhammad. Yang mana Nabi itu kau janjikan akan engkau keluarkan di akhir zaman, ya Allah. Kami bertawassul dengan Nabi yang belum lahir itu, ya Allah. Illa antan surana alaihim, tolong ya Allah, berkat Nabiil Ummi, Nabi Muhammad, menangkan peperangan kami, ya Allah. Ketika mereka bertemu, berperang, apa yang terjadi? Mereka dimenangkan oleh Allah. Artinya, Yahudi pun bertawassul dengan Nabi. Tapi sangat disayangkan hadirin. Apa yang sangat disayangkan? Ketika datang kepada mereka kitab Al-Quran, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka sudah tahu tentang Nabi Muhammad, kafaru bih, mereka mengkufurinya. Bahkan mereka memeranginya. Lihat bagaimana Nabi, marahnya Nabi dengan Yahudi, Ghatfan, Khaybar, yang mana mereka berkhianat. Yahudi kota Madinah berkhianat. Mereka sudah menulis surat, gencetan senjata, tidak akan membantu orang-orang kafir ketika memerangi Nabi Muhammad, hidup akur, bayar pajak dan sebagainya. Tapi lihat pada peperangan Ahzab, peperangan sekutu, mereka menyuplai senjata. Marah. Saking marahnya Nabi Muhammad, jangan ada yang sholat asar kecuali sholat asar di sana. Langsung kita perangi mereka. Apa yang terjadi? Bunuh semua laki-laki, usir perempuan dan anak-anak.
Mereka kumpul di Khaybar, diserbu lagi sama Rasulullah. 25 hari, 25 malam tidak tembus benteng Khaybar. Akhirnya Nabi menunjuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membuka gerbang Khaybar. Dibuka hanya dengan tangan kiri, hadirin. Karomah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diperangi mereka. Kenapa? Kafaru bih, ma'arafu bih. Mereka kenal, mereka tahu, tapi mereka kufur. Akhirnya apa? Akhirnya fala'natullahi alal, mereka dapat laknat. Jangan sampai kita dilaknat oleh Allah. Kita kenal dengan Nabi, kita sayang dengan Nabi, kita tahu syariatnya, tapi kita tinggalkan sunnahnya. Kita jauh dengan Nabi, jauh dengan sunnahnya, jauh dengan pakaiannya, jauh dengan akhlaknya, jauh dengan majelisnya, tapi ketika ditanya kita mau masuk surga dengan Nabi Muhammad. Jadi mereka bertawassul kepada Rasulullah. Jadi tawassul kepada Nabi ini luar biasa. Hadirin yang Allah muliakan, jangankan bertawassul dengan Nabi. Ketika dikatakan hadis riwayat An-Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah bersabda, "Innama nasarallahu hadhil ummah bidu'afaiha." Apa kata Nabi? Ini dalil bertawassul. Apa kata Nabi? Kata Nabi, umat ini akan ditolong oleh Allah karena yang lemah-lemah, yang miskin-miskin. Masih ada yang lemah, bidakwatihim, karena mereka berdoa, wa salatihim, salat mereka, wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Di Handil ini banyak yang fakir miskin, ikhlas, masih salat, mereka berdoa, karena merekalah kita ditolong oleh Allah. Lihat kalimatnya, karena mereka. Tawassul atau bukan? Berkat atau bukan? Berkat. Kalau nggak ada mereka hancur. Bahkan Nabi pernah berkata kepada para sahabat, ubghuni ad-dha'if, carikan aku orang-orang fakir, carikan aku orang-orang miskin, carikan aku janda, anak yatim. Mana mereka? Carikan untukku. Fa innakum innama turzaqun wa tunsarun bidu'afaikum. Karena demi Allah kalian dapat rezeki, kalian ditolong karena mereka. Berarti penyebab atau bukan? Penyebab. Perantara atau bukan? Perantara. Tawassul. Tawassul itu banyak perantara. Adanya mereka kita dapat rezeki, adanya mereka kita ditolong. Lihat bagaimana Allah berkata, "Innila ahammu bi ahlil ardi azaban." Kata Allah, aku sudah enggak tahan lagi mau mengazab orang-orang yang ada di muka bumi. Falam fa idza nazartu ila ummari masaji ila ummari buyuti. Tetapi ketika aku, kata Allah, melihat masih ada orang-orang yang memakmurkan masjidku, masih ada yang sholat, masih ada yang pengajian, masjidnya masih rame, alhamdulillah. Wal mustaghfirina bil ashar, masih ada yang beristighfar di malam hari, masih ada mereka yang berdoa, yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saraftu azabi anhum, tidak jadi aku azab, aku tidak jadi mengazab mereka, karena masih ada orang yang berdoa, yang beristighfar, yang memakmurkan masjid. Masih ada bayi-bayi yang disusui, masih ada orang tua renta yang ibadah, binatang-binatang yang ternak. Itu semua penangkal daripada musibah bala. Lalu bagaimana dengan kekasih kita Rasulullah, yang kemuliaannya tiada batasnya, tiada ujungnya? Bagaimana dengan seseorang yang berdoa kepada Allah, meminta berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu, ma'asyul hadirin, ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad semua kita selamat dunia akhirat. Banggakan Rasulullah, senangkan Nabi Muhammad, kenalkan kepada keluarga kita tentang Nabi Muhammad. InsyaAllah hidup kita berkah. Kalau hidup berkah, semuanya pasti berkah sampai ke dalam surga bersama Nabiyyunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal